Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz Joban ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. afiat, Bagaimana alhamdulillah. kabar dari Amerika Ustadz? Ada berita apa dari sana nih? Oh, ya banyak. Yang pertama ya di sini sekarang musim dingin, ya. Heeh. Yang kedua sedang ramai sekarang para kandidat-kandidat dari Republik untuk mencalonkan. Oh. Kemudian demonstrasi yang agak agak menyudut sekarang yaitu Mm-mm. di mana di New York, di Mm-mm. DC, di wilayah lain di Kanada juga mereka memblokade kayak jalan-jalan Mm. umum ya, Iya. terutama jalan kayak jalan tol di kita itu di New York dan sebagainya untuk menunjukkan disobedient ya uh, kepada pemerintah Amerika karena sampai sekarang Amerika tetap mensupport Israel. Mm. Jadi mereka menggunakan segala cara bagaimana untuk Mm. agar supaya orang Amerika Mm. menaruh perhatian. Mm. Dan alhamdulillah dari statistik yang dipelajari anak-anak di bawah umur 30 tahun itu Mm. 75% semua itu mengutuk tindakan Israel. Oh, Nah, subhanallah. jadi banyak Iya. perkembangan. Sebelum Ya, masuk ke berita langit yang akan disampaikan Ustadz Joban, saya juga mendengar kabar bahwa komunitas Muslim di sana tidak akan lagi mendukung Joe Biden sampai pemerintah Amerika Serikat benar-benar mendesak Israel untuk menghentikan genosida di Palestina. Betul begitu, Ustadz? iya betul betul. Kemudian juga nanti hari Sabtu ini akan ada demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Putih. Ya, Hmm. uh, kalau pencabutan dukungan terhadap Biden itu terus meningkat ya, malah Hmm. Hmm. juga banyak pejabat-pejabat dulu yang pendukung orang-orang ini juga orang Demokrat juga mereka berhenti ya dan mereka menjadi oposan ya, terhadap Biden. Hmm. Ya, ini salah satu yang menggembirakan kami Ustaz, sebagai muslim yang ada di Indonesia. Bagaimana kita melihat orang-orang Amerika sendiri yang notabene mungkin banyak yang bukan muslim, mereka malah mendukung Palestina dan selalu meneriakan free Palestine dan mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan genosida di sana oleh Israel. Nah, ini juga menjadi PR bagi kita Ustadz agar muslim yang ada di Indonesia untuk tetap bersuara tentang Palestina, Ustadz ya. Ya dan memang sangat disayangkan ya Mm-mm. di mana non Muslim bertubi-tubi mereka berjuang Iya. meski dia membela Palestina tapi kita kadang-kadang sedih Mm-mm. ada orang yang mengaku Muslim tapi mereka malah imma tidak mengiritik, Mm-mm. menyalahkan Mm. atau juga mereka malah bersekongkol dengan mereka Mm-mm. dengan Baik. ya. Baik, itu informasi di awal kami ikhwan dan akhwat sebelum kita mendengarkan berita langit dari Ustadz Joban yang saat ini kita telah terhubung oleh guru kita langsung dari Amerika Serikat. Baik, ikhwan dan akhwat dan juga pendengar di mana-mana berada, kita akan dengarkan berita langit dari Ustadz Joban. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nabi pernah menyampaikan di depan para sahabat bahwa nanti ada 70.000 orang akan masuk surga tanpa hisab, langsung dia. Kemudian Nabi menyebutkan sifat-sifatnya yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada sihir, orang yang tidak percaya kepada khayal-khayal dan yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Ukasa mengatakan, ya Rasulullah, saya jadikan salah seorang mereka. Kata Nabi, kamu juga katanya. Sampai saya angkat tangan, saya juga terlambat katanya sama Ukasa. Nah, jadi di antara orang-orang yang nanti masuk surga itu tanpa hisab adalah orang yang selalu wa ala rabbihim yatawakkalun. Selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini adalah salah satu tanda iman seseorang. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal.
Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakal kepada Allah kalau kamu itu beriman. Jadi tawakal ini wajib. Nah, namun tawakal ini kadang-kadang orang salah paham. Tawakal itu ada 3 unsur. Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah, itu kita lihat masalahnya apa. Kemudian yang kedua, kita menggunakan segala sarana yang ada. Yang ketiga, hati kita menaruh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masalahnya sakit, ya kita pergi ke dokter. Nah, itu artinya kita berusaha dulu. Kemudian dalam hati, tapi kita yakin hanya Allah yang menyembuhkan. Right? Oleh karena itu Nabi Ayub alaihissalam ketika dia berdoa untuk bisa disembuhkan, apa takablah urkud birijlika. Orang sedang lemah sakit disuruh menggoyangkan kakinya, menginjakkan ke bumi. Nanti akan keluar air yang dingin, kamu mandi dan kamu minum, kamu akan sembuh. Right? Apakah Allah bisa tanpa Ayub menginjakkan kakinya ke bumi? Bisa aja. Demikian juga Siti Maryam. Bayangkan seorang perempuan baru saja lahir. Right? Ya, disuruh oleh Allah menggoyangkan pohon kurma. Ada seorang syekh ketika di Mekah, dia panggil 10 orang daripada murid-muridnya yang besar-besar untuk menggoyangkan pohon kurma supaya jatuh. Nggak bisa, 10 orang, bayangkan juga. Ini perempuan baru melahirkan. Nah, itu maksud Allah Subhanahu wa taala, selama kita di dunia ini kita harus berusaha dulu. Right? Oleh karena itu kita mesti bertawakal setiap saat, namun ada beberapa keadaan yang tawakal kita mesti meningkat, mesti bertambah lebih tinggi lagi. Kapan itu? Kapan tawakal sangat diperlukan? Yang pertama, ketika kita keluar dari rumah. Kata Nabi, barang siapa yang keluar dari rumah, kemudian dia membaca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat akan mengatakan, kufita wa wuqita wa hudita. Kamu akan dicukupkan, dikuatkan, diberi petunjuk. Pada saat itu, setan akan berkata kepada temannya, yaitu korinnya, ya, bagaimana kita bisa ganggu orang ini? Orang ini sekarang dalam penjagaan malaikat, penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa kita keluar rumah baca doa itu. Ajarkan anak-anak kita. Yang kedua, ya, tawakal ini diperlukan sekali ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi, financial problem. Maka dalam hadis dikatakan barang siapa yang orang ditimpa musibat, kekurangan harta, kena PHK, kena banyak utang dan sebagainya, kemudian dia mencari muka kepada orang, minta bantuan kepada orang, maka bantuan itu tidak akan datang kepada dia. Jadi barang siapa orang yang dalam keadaan seperti itu, dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membantunya, cepat atau lambat. Jadi ketika kita dalam keadaan seperti itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha, tapi hati kita enggak ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tawakal diperlukan ketika kita dijauhkan oleh orang. Kadang-kadang kita ini dulu mungkin kita nggak serius sama agama. Sekarang kita mulai rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin ke pengajian. Nah, teman-teman kita yang dulu itu mulai meninggalkan kita. Ya, kata Allah apa? Fa in tawallahu qala hasbiyallah. Qul hasbiyallah. Kalau mereka berpaling, katakanlah hasbiyallah, cukup Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu. Tidak Tuhan kecuali Dia, tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Aku hanya bertawakal kepada Dialah Allah, ya, yang punya aras yang agung itu. Kemudian juga bertawakal ketika kita dihadapi oleh orang-orang yang tidak baik atau musuh-musuh Islam. Ya, kadang-kadang nggak mudah itu, apalagi kita hidup di Amerika Serikat ini. Banyak sekali tantangannya. Di sinilah kita Allah mengatakan fa'arid anhum. Berpalinglah dari mereka wa tawakkal 'ala Allah.
dan bertawakal kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW pernah habis peperangan beristirahat di bawah pohon, kemudian pedangnya diletakkan di atasnya. Kemudian Nabi tertidur. Rupanya ada musuh yang dari tadi memperhatikan. Ketika tahu Nabi sudah tidur, diambil pedangnya, dihunuskan ke lehernya, langsung dibangunkan. Hey Muhammad, kamu takut sama saya? Dan Nabi bilang, enggak. Man yahmika minni, katanya. Siapa yang akan membela kamu sekarang? Nabi tenang, karena Nabi tahu huwallazi yuhyi wa yumiit, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kata apa Nabi, Pak? Allah, Allah, Allah 3 kali. Jatuh pedangnya itu, diambil sama Nabi. Nah, sekarang siapa yang akan menjaga kamu, membela kamu? Ya Muhammad, kau orang baik, jangan bunuh saya, katanya. Nah, kita juga bisa. Kita misalnya lagi jalan di tengah-tengah kota, ada orang nodong, ya siapa jaga kamu? Kita bilang Allah. Tapi mesti yakin ngomongnya, jangan Allah, Allah. Itu pasti jatuh itu. Ya. Kemudian juga kita diperlukan untuk lebih bertawakal ketika kita berdakwah, mengajak orang kepada kebenaran. Banyak tantangannya nanti. Mus'ab bin Umair ketika dia di Madinah, karena kehebatan dia, keikhlasan dia, banyak orang masuk Islam. Ya, ada seorang tokoh orang Madinah ketika itu namanya Usaid. Dia marah karena banyak sekarang ini orang masuk Islam. Mana itu si Mus'ab, katanya. Mus'ab dikasih tahu, weh, kamu ngumpet, katanya. Mus'ab, kenapa? Kamu akan dibunuh. Sama siapa? Mau Usaid. Suruh datang dia. Mus'ab nggak takut sama Allah SWT. Allah. Ketika sampai, kamu ya yang nama Mus'ab? Ya. Kalau kamu pergi dari Madinah, saya akan bunuh. Mus'ab, duduk dulu. Coba dengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau apa yang kamu sampaikan itu masuk akal, kamu terima. Kalau enggak, saya akan pergi, kan? Mus'ab menjelaskan tentang Islam, Masya Allah. Ketika dia mendengar uraian Mus'ab, itu langsung dia asyhadu an la ilaha illallah. Pernah Hajjaj bin Yusuf, seorang yang banyak membunuh sekali, ribuan orang muslim dibunuh sama dia, seorang gubernur di Baghdad ketika itu. Dia bangun rumah istana yang luar biasa, ya, menterengnya. Dia mengundang banyak orang. Kemudian ditanya, semua orang pada muji kecuali Al-Hasan Basri. Hei Hajjaj, gimana kamu nanti di depan Allah SWT? Kalau Allah tanya, dari mana uangnya ini? Kamu bangun istana seperti ini, banyak janda yang nggak bisa makan, anak-anak yatim piatu, pokoknya dinasihati. Terus pergi. Nah, Hajjaj nggak bisa apa-apa karena banyak tamu. Habis selesai tamu pergi, dimarahin semua security-nya itu, pengawalnya. Kamu diam saja, saya dihina-hina. Panggil dia, kan? Panggil dia. Sudah siap ada 2 algojo untuk bunuh dia. Panggil. Datang Al-Hasan. Begitu datang, tiba-tiba Hajjaj berubah. Ahlan wa sahlan wa marhaban, welcome. Disuruh duduk, muji-muji dia. Malah akhirnya dikasih minyak wangi, kemudian pergi. Ini pengawalnya aneh, diikuti sampai keluar. Ke Al-Hasan, kami melihat satu kejadian yang luar biasa, katanya. Kenapa? Itu Hajjaj tuh membunuh ente. Kok jadi rubah, katanya. Tadi kamu waktu masuk baca apa, katanya? Saya hanya baca tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, yang telah menjadikan api dingin kepada Nabi Ibrahim, dinginkanlah hatinya Hajjaj kepada saya. Terjadi tawakal Allah SWT. Right? Kemudian tawakal juga diperlukan ketika kita menghadapi banyak masalah dalam hidup ini. Right? Masalah keluarga, masalah mertua, masalah masyarakat, masalah pemilu, macam-macam sudah, masalah kesehatan. Right? Karena Allah mengatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakanlah, tidak ada musibat yang akan mengena kita kecuali sudah dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Ya. Kemudian apa
buah daripada tawakal. Kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah kemenangan, victory terhadap musuh-musuh Islam. Allah berfirman dalam surat Imran ayat 160, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Jika Allah memenangkan kamu, membela kamu, siapa yang bisa mengalahkan kamu? Ayat wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Jadi kemenangan ada hubungan dengan tawakal. Ayat. Yang kedua akan diberikan keberanian dan mungkin karamat kadang-kadang. Ayat. Dalam Ibnu Qayyim mengatakan kalau orang begitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian suruh mindahkan gunung akan pindah. Kita pernah dengar cerita Yusha bin Mata. Yusha ini itu yang dulu ketika Nabi Musa mencari Nabi Khidir, itu dia masih anak muda sekali. Setelah 40 tahun orang-orang Bani Israel itu dibersihkan sama Allah SWT. Jadi orang semua yang pernah menyembah lembu sudah meninggal. Jadi ada generasi baru. Allah mengangkat Nabi Yusha untuk memimpin Bani Israel untuk masuk ke Jerusalem, Masjid Aqsa. Ketika peperangan sudah terjadi dan hampir dikalahkan musuhnya, itu matahari sudah mulai terbenam. Nah, kalau masih terbenam berarti besok Sabtu. Nah, menurut syariatnya Bani Israel, kalau Sabtu nggak boleh ada aktivitas, apalagi perang. Makanya akhirnya Nabi Yusha menunjuk kepada matahari. Hei matahari, engkau makhluk dan aku makhluk. Berhentilah kamu sampai kami selesai peperangan ini. Berhenti. Kata Nabi berkomentar, matahari tidak pernah berhenti kecuali oleh Nabi Yusha ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan kita bertawakal kepada Allah, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu cinta kepada orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga dengan tawakal Allah akan kasih jalan keluar, akan kasih solusi. Di kota Mansura di Mesir dulu ada seorang perempuan, rupanya suaminya kena PHK, akhirnya dia pergi ke Saudi untuk cari kerjaan, tapi sudah berapa bulan belum mengirim apa-apa. Ya, anaknya sakit, tak punya uang untuk beli obat. Jadi dia pada malam itu anaknya kepanasan, akhirnya dia ambil anduk, dibaskin, ditaruh di kepalanya, mungkin dia salah doa sama Allah SWT, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu terus. Kemudian tengah malam ada orang ketuk pintu. Dibuka, ada dokter dia bawa obat-obatan. Mana katanya anak perempuan itu? Kaget dia, itu di kamar katanya. Masuk kamar, disuntik, dikasih obat gitu, anaknya sudah. Kemudian ditagih, dikasih bill. Bu, ini sekian. Kaget ibu itu. Pak dokter, maaf saya nggak punya apa-apa. Suami saya pergi belum kasih apa-apa. Apa? Kamu tega ya? Tengah malam saya dibangunkan di telepon untuk bantu anakmu. Kamu tahu aku nggak punya uang. Kata ibu itu, saya nggak telepon bapak katanya. Ini alamat ini bukan? Dilihat. Itu alamatnya, tapi ini ibu bapak salah apartemen katanya. Yang sebelah itu katanya. Allah. Akhirnya nangis dokter itu, ya Allah. Berarti Allah yang mengirim dia. Subhanallah. Karena dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Right? Kemudian sebagai penutup, kita sering mendengarkan tawakalnya para sahabat dulu. Kesabaran para sahabat, keteguhan para sahabat. Alhamdulillah, sekarang kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Itu tawakalnya orang-orang Gaza. Allah. Kemarin di sini ada Yakin Institute itu mengadakan angket. Itu sekitar 78% banyak orang-orang muslim mengakui bahwa hubungan dia dengan Allah bertambah baik. Baik. Itu karena mereka melihat keteguhan orang-orang Gaza itu. Jadi orang Gaza ini dari semua level ya, dari orang tua, anak-anak, perempuan,
mengajarkan kepada kita agar supaya kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Ya, karena ucapan yang kita dengar, apapun yang terjadi, orang kehilangan keluarganya, apa aja, hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah. Right? Malah juga banyak orang-orang non-muslim itu yang bingung dia. Menurut Zaki Nek itu sekitar lebih 1 juta orang yang masuk Islam. Kena melihat keteguhan, ketawakalnya orang-orang Gaza ini. Right? Jadi orang Gaza ini memberikan pelajaran yang banyak kepada kita. Di samping juga orang Gaza ini menyatukan umat. Subhanallah. Dulu itu banyak orang yang tidak care. Tidak semacam, it's not my business. Urusan Masjid Aqsa, urusan Palestin. Sekarang Masya Allah, umat bersatu. Bukan muslim saja, non-muslim juga. Right? Jadi kita ini bersyukur. Ya, berterima kasih pada orang-orang Gaza ini karena mereka telah berdakwah dengan tidak langsung dan merubah baik di dalam, yaitu banyak anak-anak muda, anak-anak muslim yang kembali ke Islam, kembali ke Quran. Banyak anak-anak di sini yang cerita sama saya sering baca satu ayat tapi saya nggak ngerti katanya. Baru setelah apa yang terjadi di Gaza ini, saya baru bisa mendalami, bisa menghayati ayat yang saya baca ini. Subhanallah. Right? Kenapa itu? Karena tawakalnya orang Gaza. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak pernah komplain. Ada seorang perempuan, dia lama nggak punya anak, dikasih anak. Kemarin itu anaknya terbunuh, kena bom. Dia bilang, saya pertama mau mengeluh, mau protes sama Allah SWT, tapi tiba keluar dari mulut saya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saya malah jadi gembira katanya. Selama berapa bulan ini, 3 bulan ini anak saya itu sengsara, makan aja sulit. Tapi sekarang asal in the good hand bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin bahwa orang yang mati syahid itu dia langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi itulah, mari kita tingkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan, dan yang terakhir, pahala orang tawakal adalah jannah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an jelas sekali bahwa ya, walladzina amanu wa aminus solihati lanubawwiyannahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah sudah sediakan jannah. Siapa itu? Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin, insyaallah. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun, insyaallah. Baik Ustadz Joban, terima kasih atas berita langitnya di pagi hari ini. Jazakallah Ustadz. Tapi tapi kita juga berharap, benar Ustadz, bahwa Gaza memang menyatukan kita semua, dan ini terbukti bagaimana saat ini masyarakat sipil yang ada di Amerika Serikat, mereka berbondong-bondong menyuarakan tentang keadilan dan stop genosid bagi Palestina oleh Israel di sana, Ustadz. Ini suatu hal yang memang di luar nalar kita sebagai manusia, begitu. Ya, betul ya. Artinya pertama bayangkan sekarang 1 juta lebih orang masuk Islam. Iya. Itu kan bukan main. Dengan yang kemudian orang-orang non muslim ya, yang tidak tahu apa-apa, mereka memberikan empati pada mereka. Ya, kemudian juga banyak orang-orang yang dulu jauh dari agama kembali kepada agama. Memang mesti pedih, mesti berat ya ujian seperti itu, tapi insyaallah ini tanda-tanda kebaikan, insyaallah. Mudah-mudahan orang-orang muslim yang belum sadar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih atas tausiahnya, atas berita langitnya di pagi hari ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.